balik lagi bisa nonton dan kita baru aja nonton film berjudul Pabrik Gula. Satu kata. Angkat. Satu kata. Komedi. Kurang. Kenapa komedi? Karena menurutku komedi adalah aspek yang paling niat di film ini, yang paling menonjol dibandingkan aspek-aspek lainnya. Bahkan ini lucu-lucu sih. Buat aku pribadi, semua komedinya antar karakter Mulyono dan Dwi itu dapat sih gitu. Kayak lucu banget, dan Rano Karno tuh juga dapat gitu loh. Sempet ngerasa aku sempat ngerasain itu kebanyakan orang gitu loh. Tapi kalau dikurangin jangan keempat karakter itu kan. Karena emang bener-bener sedapat itu sih komedinya menurut aku ya. Tapi kalau bicara tentang ceritanya kurang setuju sih. Kayak ini jauh banget ya emang ya sama treatnya ya. Emang aku cuman baca treatnya part 1 yang bukan yang sampai ending banget, tapi juga banyak orang yang nganggep kalau ini tuh ini nggak sesuai gitu loh sama treatnya gitu. Dan iya gitu, kayak di treatnya tuh kayak saya ingat tuh nggak ada ya tentang kebakaran tuh ya. Iya kayaknya. Saya ingat tuh nggak ada gitu loh. Di treat tuh lebih ke mengenalkan para nama-nama demit-demitnya di mana gitu. Ini malah fokus ke kejadian kebakaran gitu loh. Yang bener nggaknya juga nggak tahu juga ya. Kejadian yang mirip sama KKN. Benar, secara konsep ceritanya tuh KKN banget sih. Cerita, acting, musiknya kurang banget sih. Kamu kenapa kurang? Apa ya sebenarnya? Kalau dibilang ini film horor kurang ya. Kalau film komedi horor ini bisa masuk sih. Tapi kurang juga sih komedinya, kurang banyak sih kalau emang komedi horor. Iya, ini mungkin percobaan baru dari Awi ya, dari tim MD buat komiks. Mungkin terinspirasi sama agak lain ya, yang horor komedi ya. Jadi ini dimasukin komedi yang lumayan banyak sih. Bukan cuma selipan, tapi lumayan banyak sih. Dan emang berbeda banget dari Treat. Walaupun settingnya sama, letak-letaknya sama, ada dimension, ada sekolah dulu, ada ini. Ya itu cuman mention doang itu. Dan apa ya? Ini termasuk hal baru sih, cuman ya apa ya? Jadinya tidak. Sebenarnya bingung ya, karena KKN itu plek ketiplek sama treatnya, jadinya kurang. Ini mereka mau mencoba hal baru, tapi kayak ya masih kurang works gitu loh. Harusnya gimana dan bingung sih sebenarnya. Karena emang kalau Pabrik Gula sendiri divisualisasi itu bakal ribet sih. Harus ini kesini, banyak tokoh juga sama kayak ini. Harus muter-muter dulu, jelasin ini, jelasin itu. Mungkin itu tergambar dari visual yang banyak, visual yang panjang banget. Dia jalan aja tuh panjang banget. Mungkin mau mereferensikan treatnya yang menjelaskan tiap lokasi, tiap ini satu-satu dengan detail ya. Mungkin itu ya. Tapi rasanya jadi nggak enak sih menurut gue. Jadi film ini panjang karena itu adegan yang banyak itu dipanjangin. Cuman jalan doang ke pabrik itu panjang banget sih. Kepanjangan sih emang jujur. Kayak mungkin mau menjelaskan lokasi-lokasinya, tapi ya panjangan sih. Kepanjangan, emang ceritanya kepanjangan. Terlalu bertele-tele sih. Itu sih. Dan memang treatment KKN banget sih yang diambil. Dan cuma diganti tokoh, diganti latar belakang sebab akibatnya. Sebab akibatnya sama. Ya sama ditambahi lah. Melakukan itu. Iya. Di tempat terlarang. Dan mencuri kali ini. Cuman pengorbanannya ya sama sih, sama-sama pengorbanan juga gitu. Sempet mau nge-twist tapi ya itu aja sih. Dari sisi apa lagi? Visual. Aku sih nggak masalah ya sama visualnya ya, masih terbilang aman dan memang banyak langsung
di sini di awal-awal sih. Di awal-awal tuh cukup banyak dan enak aja sih, aku nggak masalah. Long take atau long shoot atau wide shoot? Long take. Aku nggak ada masalah apapun sih sama visualnya, enak buat diikutin, buat framingnya, penokohannya, penggambarannya, situasinya. Meskipun kemunculan hantunya sangat flat ya, sangat nggak ada yang wow gitu loh kemunculan hantunya, bahkan kayak apa sih yang Klasik lah ya. Klasik. Klasik banget. Tiba-tiba ada jendela, ada kaca, terus ada ini, terus ada sesuatu di sini, itu kayak nggak ada hal yang baru dan kurang horor jatuhnya menurut aku ya. Malahan visualnya malah ngehook di teaser film Danur anjir. Bener. Itu kerasa loh. Beda banget nih padahal sama-sama direkturnya sama. Cuman di sini kayak dia nggak terlalu bermain apa ya, nggak terlalu ekspresi si Awi. Main aman. Semuanya main aman sih. Mungkin cerita ini juga yang diekspor mungkin lebih ke yang keren visual ini sih, waktu ada bayangan wayang di tembok itu keren sih. Sebelum apa katu ke imajinasinya ini dia itu keren sih, hampir sama kayak di Danur. Itu dipakai lagi gitu, lebih disempurnakan di film itu ya. Itu keren sih. Apa lagi ya? Itu sih. acting. Aktingnya Bagus nggak bagus sih. sebenarnya tokoh Jawanya ada, cuman tokoh yang bukan Jawa ya masih ada, jadi kayak itu sih logat, lagi-lagi logat sih, masih logat sih. Masih kesalahan di KKN itu masih dipertahankan gitu loh kesalahannya. Dan padahal di opening tuh udah kelihatan bahwa ini Jawa banget ya. Mereka ngomongnya Jawa, kelihatan latar belakangnya mereka Jawa, dikasih tahu nih lokasinya ada di Jawa. Tapi itu makin ke belakang makin ini Jawanya mana, bahkan sosok Mbah itu pun kadang ngomongnya nggak Jawa gitu. Terus muncul lagi di akhir si tokohnya ngomong Jawa, di tengah-tengah enggak, dan kayak aneh banget sih, apalagi buat kita orang Jawa ya. Jadi kan kita ngerti, oh ini yang pencampurannya pas dan nggak pas, oh ini kata-katanya ada yang lebih enak, ada yang kayak gitu tuh kayak jujur Nggak semua kata diganti O ya kalau Jawa, jadi aneh sih itu sih. itu mengurangi kenyamanan menonton sih jujur buat aku ya. Jujur masalah acting mendalam tuh kayak aku bingung karena banyak banget tokohnya. Ini yang mau kita ikuti yang mana sih sebenarnya? Sama kayak KKN sih masalahnya, banyak banget tokohnya. KKN tokohnya ada 6 ya. Ya kan banyak. Tapi ini yang lebih banyak lagi. Kita mau empatinya ke yang mana ini bingung sih, jujur sih. Kayak nggak ada tokoh sentral yang bener-bener membawa cerita dari awal sih. Mungkin yang harapannya si Endah itu kali. Nggak juga. Si Endah atau si Fadil, Tapi enggak yang- juga. Iya, Fadilnya jadi nggak juga. Bahkan sosok Fadil ini kurang berguna aku merasanya gitu loh. Kayak lu nggak apa-apa, ini si Endah bisa menyelesaikan sendiri gitu loh. Lu ngapain, lu nambah-nambah adegan doang. Dan kenapa kemunculan demit yang wow itu cuma muncul dikit banget, sayang banget. Oh iya ya. Make up-nya, artistiknya ya ribet itu, jadi nggak dimaksimalin gitu. Padahal kan ini kan tentang kerajaan demit ya. Keluarin dong raja demitnya. Sebenarnya visualisasi itu hampir sama kayak kodrat sih, kayak gede dan ini ya. Ada lagi sama-sama apa gitu yang Iya pabrik sih. satunya lagi itu kan juga kayak gitu, bertanduk besar. Ya dari bayangan itu. Tapi kan rasanya lebih garang yang kodrat ya. Iya. Rasanya kayak ada detail artistik yang lebih garang pokoknya. Dan kelihatan Jay. berpower kan yang di kodrat kan. Dan mereka sempat ada adu mulut yang emang intens gitu. Dengan sini tuh sosok hantunya tuh juga serem nggak serem karena kurang berpower, cuma kelihatan gede dum ya apa gitu. Dan terus cuma nyerang Fadil doang dengan kayak gitu, apa maunya Iya sih. gitu. Kenapa gitu. Padahal artistik yang lain tuh bagus sih, pabrik gulanya dapat yang Benar. bagus, dapat ada perumahannya, nggak tahu itu nyambung atau enggak ya. Apa perumahan karyawan itu ya, Loci. pegawai loci. Terus ada yang ada relnya itu keren sih. Benar. Motif Pak ngangkut gula itu keren sih. Dan kelihatan megahnya gitu loh ini pabrik ini.
Dan aku suka juga sama wardrobe-nya sih. Wardrobe-nya tuh bener-bener nunjukin ekonominya mereka gitu loh. Kan kadang kan ada film yang si karakter nih ekonominya kurang, tapi tuh kayaknya masih bagus, masih terlihat wah. Sedangkan itu enggak gitu loh. Make up-nya sama waktu pemilihan budgetnya juga, bahkan si karakter Nangning yang emang centil pun enggak yang berlebihan gimana, emang masih sesuai dengan latar belakangnya mereka. Itu sih aku yang seneng sih sepanjang film, dan sepanjang pergantian hari itu ya itu masih dipertahankan gitu, enggak yang tiba-tiba kayak kita kasih baju bagus buat karakter utama, baju mencolok, enggak. Musik dan ada artistik detail tentang apa peluit itu keren sih. Itu kayaknya udah jarang banget. Cuman emang penggambaran pabrik gulanya tidak terekspos sama sekali. Pembuatan gula pun masa ya ada waktu penggilingan sih? Atau emang harus kayak gitu ya? Gak tahu ya, waktu zaman dulu mungkin harus mengumpulkan tebu berapa dulu ya. Musiknya apa ya? Kurang sih aku tuh, kayak scoringnya tuh lebay sih kalau aku bilang, kayak sesuatu yang nggak harusnya di-wowin jadi kelihatan wow, tapi itu kan nggak wow gitu. Kayak aku banyak nggak suka sih sama penempatan scoringnya untuk entah itu jump scare-nya, entah itu twist apa gitu, aku nggak dapet blas sih. Ya. Emang kayaknya kurang sih. Emang jump scare-nya juga yang ngagetin nih ya, karena memang tiba-tiba pelan terus tiba-tiba loncat sih. Itu yang cuman bikin kagetnya ya karena volumenya aja dan penempatannya aja, bukan kok gini banget ya? Bukan karena adegan seram ya, adegan yang dibuat seram, tapi enggak sih. Apalagi ya, musik latarnya nggak ada musik latar yang mengena kayak KKN sih ya. KKN mana ya? Musik jogetnya ini Badarawu itu kan? Oh iya. Nggak ada sih. Kendingan. Lagi editingnya apresiasi sama CGI-nya sih. CGI para korban sih, itu keren sih. Gue kira CGI para korban kebakaran. Aku nggak waktu ngeliat trailer ini makhluk apa, ternyata ini, jadi terjawab gitu. Rapi sih, karena malam juga sih, jarang ada umum. Dan itu lumayan masif, ada banyak. Kalau aku tidak merasa wow akan itu ya, gak tahu entah kenapa aku malah merasa kenapa nggak seneng, tapi jatuhnya nggak seneng tau kehadiran Iya sih, nggak ada tampak depannya ya, cuma belakang doang dari ada yang depan tapi tetap kan nggak rata gitu kan. Ada. Kayaknya ada deh yang depannya. Oh iya. Ya bentuknya gitu sih ya, nggak ada. Iya, dan malah setan utamanya tuh malah mereka loh, sosoknya mereka tuh nggak ngapa-ngapain loh sayangnya gitu loh. Kalian ngapain kayak gitu, ngapain ya nyerang atau gimana, atau mengancam dengan omongan, tapi cuma sosok tiba-tiba ada nakutin kayak apa ya. Aku malahnya aduh males banget sih bikin suasana horornya gitu. Dan mungkin nambahin kayak ada setan noni Belanda, tapi itu kayak sengaja diadain karena di treat ada gitu loh. Terus setan dan tiba-tiba hilang setelah juga terus setan yang sepeda. Itu kan juga ada di treat, cuman kemunculannya mereka tuh apa gitu loh, nggak jelas. Membawa cerita ya? Iya, kayak sekedar diada-adain gitu loh. Itu sih yang bikin yang bikin yang buat kita yang nonton treatnya, yang baca treatnya tuh jadi ini sosok noninya, tapi kan dia juga beda gitu sama yang di treatnya gitu loh. Dan nggak di highlight, nggak diceritain itu tuh peninggalan Belanda, nggak ada sama sekali. Mereka fokus di kebakaran dan melanggar penunggu itu sih. Terus yang nggak usah maksain ada noni Belanda dong, aneh. Dan terus aku nggak begitu suka ya sama cut per cerita, per pengadeganan, per karakternya, tidak begini begitu, kayak terlalu meneror secara personal tapi kosong gitu loh. Kayak apa sih lu maunya lah, kenapa mereka diserang, kayak sekedar diserang, sekedar kita bikin film horor yuk, kita nakutin karakter ini yuk, kita nakutin karakter ini yuk, tapi itu kayak reasonnya tuh nggak ada gitu loh. Kenapa? Kayak aku
emosi ngerasanya kayak gitu. Jadi aku kayak kurang nyaman dengan penceritaannya secara keseluruhan, dengan editing yang seperti itu, dengan pace yang beberapa terlalu lambat, bikin agak boring karena kelamaan. Itu sih. Enak waktu awal-awal doang sih. Bener. Tengah-tengah udah, waduh ini terlalu panjang sih. Kalau bertele-tele sih. Bener-bener film yang bikin kita ngeliat jam gitu loh, kayak ini berapa menit lagi ya, ini berapa menit lagi ya. Saking udah cukup gitu loh, aku udah nggak peduli wes mereka mau ngapain gitu, udah cukup. Udah, ya karena kita juga lumayan banyak ini ya kena spoiler karena emang mirip banget sama kakaknya di enaknya ya. Jadi ya membuktikan aja sih film ini. Bener, meskipun telat hampir kebetulan. Cuman emang beberapa hal patut diapresiasi sih. Iya ada. Ya itu sih. Apa lagi ya? Udah sih, ya udah, itu aja. Bila ada yang benar boleh komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di usaha nonton selanjutnya. Dadah.